mungkin dilanjutkan dengan bincang-bincang sekitar apa Pak Yudi? Ya kira-kira yang bisa kita diskusikan, yang ringan, tapi intinya yang penting adalah kita bisa mengambil setiap pembicaraan itu ada hal yang bisa membuat kita belajar, membuat kita jadi lebih baik. Kondisi saat ini memang inspirasi, kreativitas itu sangat dibutuhkan di era global seperti ini. Apalah kita membangun materialnya kalau kemudian moralnya juga maupun kebatinannya juga tidak kita bangun. Juga bagian dari tanggung jawab kita terhadap suasana sosial kemasyarakatan baik yang ada di Cilegon, Banten maupun Indonesia secara umum. Mungkin seperti itu. Stressingnya adalah refreshing, bukan lagi menyuguhkan informasi atau konten-konten yang juga membuat rumit. Solusi nggak ada tapi hanya menyodorkan masalah. Ini juga menjadi fenomena baru. Memang fenomena yang sekarang itu yang terjadi adalah, jadi sekarang itu seakan-akan ini adalah generasi mencaci maki, bukan generasi yang mencari solusi. Nah, moga harapannya adalah kita adalah bagian dari yang memberikan solusi-solusi. Amin, amin, amin. Jadi harapannya adalah seperti itu. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Karena keberadaan dengan maraknya yang sekarang itu kan bahkan sekarang sudah diatur dalam undang-undangan juga adalah hate speech, jadi ujaran kebencian. Itu sekarang walaupun sudah diundangkan, itu kenyataannya itu kan tetap banyak dilakukan. Dan artinya itu kemudian kalau kemudian itu sampai dikeluarkan regulasi semacam itu, berarti memang keadaan sudah memaksa bahwa regulasi itulah kondisi realitas masyarakat kita. Jadi penuh caci maki, penuh ujaran kebencian. Nah, harapannya adalah ya kita niatkan konten-konten yang kita sajikan melalui media kita ini adalah merupakan antitesis dari keadaan yang sekarang berjalan. Artinya adalah semoga konten dan komunitas ini kita adalah bukan bagian dari yang mencaci maki, tapi adalah bagian yang mencari solusi. Mencari solusi. Sehingga harapannya adalah seperti itu. Makanya tadi platformnya itu adalah bagaimana kemudian kita memberikan motivasi, inspirasi, kemudian juga edukasi dan religinya juga seperti itu. Karena ketika kemudian itu menjadi pijakan konten kita, itu adalah rambu-rambu yang menuju ke mindset yang positif. Sehingga harapannya adalah seperti itu. Yang menyebabkan kadang-kadang orang itu kemudian melupakan unsur edukasi maupun unsur religi, itulah yang kemudian menjadikan muatan-muatan di dalam media itu kemudian penuh caci maki, penuh ujaran kebencian. Nah, ketika kemudian ada batasan religi, ada batasan edukasi, ada batasan sosial, norma-norma sosial yang kita terapkan, insya Allah itu akan juga menjadi track atau jalur bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada publik dalam hal ini, sehingga harapannya ini lebih bisa diterima dan moga-moga kita juga menjadi bagian dari solusi dalam tanda petik yang mungkin dalam komunitas kita, mungkin juga bagian kecil dari Indonesia secara keseluruhan. Jadi sebetulnya terlepas bahwa reformasi itu sudah berlangsung kurang lebih hampir 25 tahun, ini masih bagian dari euforia keterbukaan. Jadi artinya dari ya mohon maaf sebelumnya itu kan memang orang mengalami kesulitan dalam melakukan ekspresi. Ya ekspresi itu kan sebetulnya
menyampaikan pendapat dan sebagainya, itu sebetulnya adalah modal untuk mencapai tujuan. Sebetulnya suasana yang sekarang tercipta ini adalah masih bagian euforia dari kebebasan berekspresi yang baru dinikmati, sehingga kemudian bahwa itu kalau kemudian sudah fase euforia itu terlewati, orang akan lebih bijak menggunakan media-media ini adalah untuk kepentingan yang lebih strategis. Ya, kita bukan berarti kita mencontoh negara lain, tapi ini adalah sebagai suatu perbandingan. Jadi negara lain itu bukan masyarakat bukan tanpa persoalan, cuma masyarakat itu di sana lebih efektif menggunakan untuk persoalan-persoalan yang strategis. Jadi tidak setiap kemudian setiap persoalan itu kemudian harus diekspresikan ketidakpuasan dengan bentuk demonstrasi ataupun kemudian protes yang berlebihan, adalah seperti itu. Sehingga mereka juga lebih terfokus pada isu-isu atau kemudian permasalahan yang memang layak untuk diangkat menjadi persoalan secara dalam artian nasional maupun regional. Itu yang ada yang terjadi. Dan yang kedua mungkin juga kurangnya kanalisasi. Kanalisasi itu adalah media untuk pelampiasan yang seperti ketidakpuasan, kekurangan. Nah, itu yang mungkin yang juga perlu kemudian bagaimana kemudian difasilitasi oleh pemerintah. Katakanlah di luar negeri itu olahraga bukan hanya sekedar sebagai sport, entertainment, tapi sebetulnya itu adalah kanalisasi. Disitulah di lapangan itu kemudian supporter itu bebas berteriak, bebas kemudian mengekspresikan walaupun masih dalam tahapan kemudian tidak melakukan tindak-tindakan anarkis, tapi dari situ itu paling tidak itu adalah kanalisasi. Yang pertama tadi adalah euforia, yang kedua adalah tentang kanalisasi yang kurang, yang ketiga juga pengaruh dari era digital ini yang menjadikan dunia ini kan bisa dikatakan sebagai borderless world ya, dunia tanpa batas, sehingga manusia itu bisa berinteraksi dengan siapapun tanpa batas. Yang jadi persoalan tanpa batas itu kan bisa berarti dua gitu loh, batas negatif maupun batas positif. Nah, ketika kemudian hal-hal yang berkaitan dan secara manusia, orang itu lebih mudah untuk mengadaptasi dan menduplikasi tindakan negatif daripada perbuatan baik. Positif. Ya contohnya kalau kita secara anak-anak dulu lah, kita waktu kecil lah. Ketika kita diajak sholat, kita sulitnya setengah mati. Tapi ketika ada teman yang ngajak misalnya ngelemparin mangga, itu cepet banget gitu kan. Artinya itu memang manusiawi gitu. Nah, artinya dengan borderless world ini memang ini lagi-lagi juga kita juga butuh peran efektif pemerintah dalam artian bahwa kemudian yang dilakukan pemerintah ini mungkin sudah termasuk adalah regulasi terhadap pemblokiran situs-situs yang dianggap berkaitan dengan pornografi maupun kemudian terorisme. Cuma langkah ini kelihatan juga belum cukup. Karena apa? Kecepatan daripada perkembangan itu sulit diantisipasi untuk saat ini, sehingga mungkin ini ada perlu effort juga, upaya khusus dari pemerintah, dan itu juga menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder, karena ini kan nanti juga akan melibatkan tindakan-tindakan itu, konsekuensinya adalah melibatkan regulasi yang harus mendapat persetujuan DPR, dan konsekuensinya juga akan timbul biaya, termasuk biaya-biaya yang untuk memfasilitasi bagaimana kemudian dalam tanda petik yang diharapkan adalah internet positif ya, dalam artian seperti itu. Nah, ini tindakan pemerintah. Nah, di samping itu sekarang yang paling penting adalah
peran serta dari tokoh-tokoh lokal maupun regional, karena sebetulnya pembentukan karakter building itu adalah bisa diawali dari lokal, kemudian berkembang menjadi regional, dan itu menjadi skala nasional. Saya mencontohkan seperti ini, bahwa kemarin itu ada beberapa sampling. Jadi ada beberapa sampling yang kemudian untuk melakukan bagaimana sebesar apa nasionalisme generasi muda sekarang. Jadi ada beberapa yang melakukan itu simulasi adalah menanyakan hal-hal umum yang sebetulnya itu hal-hal yang umum, tentang ditunjukkan foto Raden Ajeng Kartini yang mana. Gitu kan. Ternyata generasi sekarang banyak yang nggak tahu. Nah, yang kedua juga ditanyakan, diminta untuk menyanyikan 3 frasa Indonesia Raya. Ternyata banyak juga dari generasi muda kita yang tidak tahu. Apakah ini masalah? Ini masalah. Ini adalah salah satu benteng. Karena kalau kita lihat negara-negara yang besar sekarang itu adalah mempertahankan kultur nasionalisme. Baik Jepang, Korea, kemudian tetangga kita yang paling terdekat lah, Malaysia. Artinya dari situ itu juga upaya dari dalam untuk kemudian mengembangkan national pride, kebanggaan nasional, rasa cinta tanah air dan lain sebagainya, yang bukan hanya sebatas jargon, tapi memang secara batinnya itu bisa berwujud. Ya artinya apa? Karena benturan nilai yang dikatakan dengan classification ya, kalau Alvin Toffler gitu kan, benturan peradaban ya, itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah ini yang memperkuat adalah nilai-nilai itu. Nah kita percontohkan seperti ini. Korea, Samsung itu majunya karena paling tidak itu mereka punya platform pasar adalah masyarakatnya. Itu yang pertama. Kemudian kalau di Malaysia, kita lihat betapa bangganya rakyat Malaysia dengan produk mobilnya Proton. Sampai kemudian, dan Cina juga seperti itu, negara-negara maju Jepang dan seperti itu. Nah ini juga lagi-lagi adalah peran serta dari tokoh masyarakat, dan terutama juga adalah stakeholder ini adalah bapak-bapak yang kemudian ada di lembaga-lembaga tertentu. Ya. Jadi kondisi sekarang mungkin itu adalah bagian dari permasalahan, dan solusinya adalah bisa kita pecahkan bersama-sama. Paling tidak ya secara pribadi kita bisa melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang menarik itu justru di kalimat yang terakhir ya, selain memang kanalisasi, kemudian juga memang efek daripada reformasi lah katakan ya. Kemudian yang ketiga ini peran tokoh masyarakat. Nah sebetulnya bangsa kita ya Pak ya, bahwa negara kita bangsa yang ramah, kemudian negara kita juga dengan adat ketimuran, kemudian juga kita dari kecil itu kan dikasih tahu tentang bagaimana beretika, bahkan sampai kalau kita berbicara tentang kultur itu rasanya hampir semua daerah secara keseluruhan ini kan mengajarkan tentang bagaimana berbicara yang muda ke yang tua, kemudian yang sebaya, bahkan ada klasifikasi bahasa. Nah kemudian terjadi benturan budaya, berarti ini kan sebetulnya ada semacam kegagalan ya. Nah itu yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau moralitas itu nilainya kan sudah, value-nya sudah ada ya, ya seperti disampaikan. Nah kemudian terjadinya degradasi, itu kan person. Jadi orang, artinya bahwa kalau ini memang ada kemudian penurunan, degradasi moralitas di generasi ini, ya memang ini adalah merupakan tanggung jawab generasi sebelumnya.
Artinya generasi-generasi kita yang sebagai bapak, kita semua ikut bertanggung jawab sebagai generasi yang karena artinya gini, kultur itu kan terbentuk dari rentetan attitude, kemudian habit yang menjadi kultur. Nah, ini yang terjadi itu adalah memang kemudian ada perubahan perilaku, perubahan kebiasaan sehingga kultur ini menjadi longgar. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika di generasi kita, orang tua kita, ya kan, atau tetangga kita, itu juga menjadi orang tua kita. Artinya begini, ketika kita melempar mangga di tempat tetangga, ya, tetangga kita nggak segan-segan untuk kemudian menghukum kita, misalnya entah jewer, entah apa, dan itu dianggap sebagai permaluan adalah sikap semua orang tua. Sehingga ketika kemudian kita pulang ke rumah, hendak mengadu pun kita malah disalahkan dengan orang tua. Karena itu kultur yang terbentuk. Nah, sekarang yang terjadi, misalnya itu terjadi ke anak kita, iya kan? Anak kita melempar mangga melempar mangga tetangga. Tetangga marah, anak kita ngadu, kita pasti nggak terima. Kultur ini sudah berupa komunitas, sehingga kemudian merubah ini. Juga perlu penyamaan pemikiran, dalam artian sebetulnya ini sudah banyak yang mengeluhkan dalam artian kenapa generasi sekarang itu ya ibaratnya itu semakin tidak tahu adab, ya, tidak tahu sopan santun, katakanlah. Itu sebetulnya itu tidak tercipta secara individu anak gitu loh, tapi secara generasi gitu loh. Anak-anak kita itu sekarang, kecuali yang masih di pesantren, jarang yang kemudian masuk rumah itu kemudian salim gitu loh. Itu adalah sudah kemunduran bagi kita, tapi semua kita secara generasi kita bisa menerima gitu loh. Nah, kita juga masih bersyukur ada ibaratnya itu pesantren yang memelihara aspek kultural, penghormatan dan lain sebagainya itu. Nah, ini kalau kemudian ini aspek kultural ini degradasi ini kemudian tidak diantisipasi atau diperbaiki, itu tidak menutup kemungkinan ke depan itu generasi ke atas itu antara ayah dan anak hanya panggil nama gitu loh. Seperti halnya yang di Amerika gitu loh. Jadi kemudian anak saya juga memanggil saya Yudi, anaknya Pak Fahmi juga memanggil Fahmi gitu aja tanpa ada embel-embelan bapak. Itu bisa terjadi. Makanya sekarang itu ya ini adalah, tapi solusinya tidak bisa kita bebankan kepada pemerintah. Pemerintah itu sebetulnya adalah memang sarananya adalah policy, kebijakan, dan membentuk atmosfer perubahan attitude, habit maupun kultur ini nanti kita kembalikan seperti ya apa yang ketika kita kecil dikenal sebagai bangsa ramah, sopan, suka menolong, toleran dan lain sebagainya. Mungkin juga pertanyaan banyak orang gitu. Jadi revolusi mental itu sebetulnya bentuknya seperti apa? Karena kemudian ketika kemudian ini dijabarkan dalam bentuk kemudian regulasi atau kemudian yang mendukung eksekusi itu, kita belum melihat. Coba kita cari pembandingnya. Bahwa Omnibus Law ini adalah merupakan revolusi mental atau apa tidak, ya itu artinya gini, negara yang pernah melakukan Omnibus Law itu kan bahasa sederhananya kan bagaimana menyatukan beberapa regulasi menjadi satu regulasi. Itu memang ada hanya beberapa negara. Saya lupa, kalau nggak salah Italia dan Spanyol mungkin yang melakukan Omnibus Law. Nanti bisa kita tapi memang hanya beberapa negara. Tapi spiritnya bukan spirit untuk kemudian berkaitan dengan perubahan mindset,
mereka itu hanya menyederhanakan. Hmm. Jadi artinya menyederhanakan regulasi yang kadang-kadang tumpang tindih gitu, saking banyaknya regulasi. Jadi kalau itu kemudian dianggap sebagai revolusi mental, kalau kita bandingkan dengan negara yang lain, rasanya tidak, bukan itu yang berkaitan dengan revolusi mental. Itu adalah omnibus law itu, karena negara yang melakukan adalah negara-negara yang kebetulan mungkin menghadapi persoalan yang sama di persoalan regulasi dengan kita. Terlalu banyaknya undang-undang yang diterbitkan, kadang-kadang undang-undang yang satu dengan yang lain itu saling bertolak belakang. Jadi persoalan ini.